saya pribadi dan juga teman-teman Jabar Sabar Hoax, khususnya anak-anak muda ya, sebagai generasi selanjutnya di negeri ini, kita terus meningkatkan budaya baca kita, ya, literasi penting. literasi digitalnya, dan kemudian rajin-rajin cross check lah, Rajin-rajin cross check. ya, mau nggak betul. mau, jangan rajin-rajin share, kira-kira gitu. Hai Bekasinians, selamat datang di Nyokcast, tempat obrolan seru dengan narasumber yang tentunya menarik. Selamat pagi Bekasinians, kali ini balik lagi di Nyokcast, dan pada episode kali ini akan membahas tentang hoax bersama bintang tamu kita yang kece banget ini. Sudah ada Teh Nadia dan juga Kang Ganjar. Wih. Terima kasih. Halo Bekasinians. Iya, Bekasinians Iya, Bekasinians, panggilannya Bekasinians. Nah, Bekasinians. Bekasinians, perlu ditahu nih, sekarang ini kan hoax ini lagi beredar banyak banget ya, Kang Teteh. Nah, menurut Akang Teteh sendiri ini hoax yang beredar tuh gimana sih? Mangga. Ya, kalau kita dari Jabar Sabar Hoax memang melihat situasi yang sekarang dari offline to online ya, segala macam kita udah nggak bisa berlepas diri dari namanya gadget atau internet. Ya, tentu itu otomatis dampaknya adalah berita-berita yang berseliweran. Kalau Pak Gubernur Jawa Barat selalu bilang, ini sudah masa bukan kita lagi memilah dan memilih informasi, tapi kita harus sudah betul-betul peka informasi mana yang benar dan salah. Karena kan ini sudah masuk pada tsunami informasi. Tsunami informasi. Orang datang tuh Iya. deras. Tsunami itu kan datang nggak bisa nahan lagi. Nah, hoax juga sama, datang yang nggak bisa ditahan lagi. Iya. Makanya insya Allah Jabar Sabar Hoax hadir untuk bisa menahan itu semua. Kalau dari Malidi sendiri gimana nih? Mengenai Hoax. Oke, kalau kita bicara mengenai hoax, saya setuju dengan yang Pak Ganjar bicarakan ya. Kang, Ya. Kang Ganjar, Kang Ganjar masih muda ya Kang? Iya, kita masih muda semua. Dan itu sesuai dengan kondisi yang terjadi sehari-hari. Itu memang benar, sudah tidak bisa lagi kita itu pasrah. Tapi tahapannya sudah kepada kita harus tahu dari awal, oh yang kayak begini nih udah pasti nggak benar gitu loh. Jadi di sini dibutuhkan willingness, kemauan kita untuk benar-benar dapat mencerna informasi terlebih dahulu. Nah, kalau ada istilah saring sebelum sharing, nah itu bukan lagi sekedar jargon, tapi harus dilakukan. Harus dilakukan, Ya. betul. Berarti saring sebelum sharing ya, dan Saring sekarang udah sebelum banyak sharing. tsunami Informasi. informasi. Semangat ini tuh harus merata Yes, semuanya. betul. Bukan Ya. hanya pemerintah, bukan hanya petugas, tapi Memang rakyat kita dan semua, juga masyarakat. Karena ya balik lagi kita semua sebagai rakyat ya juga harus mendukung pemerintah juga. Betul, setuju. Terus kira-kira nih, karena banyaknya hoax, pasti juga banyak aduan-aduan tentang hoax itu sendiri kan. Nah, kalau dalam 1 bulan ini kira-kira aduan di Jawa Barat maupun Bekasi tuh gimana? Berapa banyak? Nih saya sambil buka data ya izin. Iya, Karena silakan. Jabar Sabar Hoax kan kita sudah menggunakan sistem, jadi ada data. Ini Kota Bekasi itu ya. Di Kota Bekasi itu kita lihat kalau dari platform Instagram ada 58,8 ribu ya. Jabar Sabar Hoax. Wah. Itu 2.500-nya dari Kota Bekasi. 2.500 followers. Berarti 4,3% followers Jabar Sabar Hoax itu dari Kota Bekasi. Oke. Nah, aduan yang masuk ke kita dari lokus yang berkaitan dengan Kota Bekasi itu ada 14. 14 yang hari aduan. Ini, 14 aduan. Yang hari ini detik tadi itu saya muncul, itu ada aduan akun Instagram mengatasnamakan Bekasi Keren. Oh. Ini ya? Nah, ini sudah ada di web Jabar Sabar Hoax. Jadi faktanya berdasarkan hasil pemantauan tim Jabar Sabar Hoax yang telah beredar mengatasnamakan akun Instagram Bekasi Keren itu, setelah ditelusuri diketahui akun Instagram yang beredar tersebut adalah hoax melalui laman Instagram resminya Bekasi Keren. Nah, artinya itu juga kan kalau orang Bekasi yang memang sudah tahu sejauh mana sepak terjang Bekasi Keren, pasti dia juga menganggap akun yang tadi Bukan. benar kan gitu. Iya. Padahal kan bukan. Artinya cukup banyak yang harus kita luruskan dari informasi-informasi ini, kira-kira gitulah. Untuk datanya itu sendiri, setiap bulan memang rata-rata sampai ke 200-an aduan. Untuk Jabar ya? Untuk Jabar. Nah, cuman kategorinya apa? Sekarang lagi masa pandemi dan vaksin, lagi-lagi kesehatan terus paling tinggi soal aduan itu.
Oke. Nah, kira-kira nih dari banyaknya aduan yang dilaporkan ke JSH sendiri, memang sebenarnya tuh ciri-ciri hoax itu seperti apa? Nah, kalau ciri-ciri hoax itu JSA itu kita sudah punya definisi lah gitu kira-kira ya. Ada 7 yang 7. harus masyarakat ketahui. Nah, ini perlu banget ya Harus Bekasinians masyarakat tahu ketahui. tentang ciri-ciri hoax. 7 ciri-ciri hoax yang memang kalau ini ada, salah satunya berarti itu udah pasti pastikan hoax. Udah pasti hoax. Pertama menggunakan judul yang bombastis. Jadi ngebuat judulnya itu Clickbait seolah-olah, gitu ya? Clickbait. Wow, penasaran untuk dibuka gitu. Kemudian yang keduanya menggunakan alamat website yang mirip dengan media besar. Jadi dimirip-miripin, misalkan kompas.com S-nya 1 ini jadi Kompas S-nya 2 gitu. Atau pakai C gitu Atau ya. pakai C, Iya. Compas kan jadi. Jompas. Jadi seolah-olah mirip lah gitu. Kemudian yang ketiga menggunakan unsur cocok-cocokan atau cocokologi. Cocokologi. Disambung-sambungin, penerawang lain sebagainya. Yang keempat, tidak mencantumkan nama penulis artikel. Jadi tidak ada catatan Oh, nggak ada kakinya. sumbernya ya? Nggak ada sumber. Yang kelima, too good to be true. Berita tuh bagus, sebetulnya baik, tapi kan nggak benar juga, kira-kira gitu. Jadi misalkan contohnya bawang putih bisa sembuhkan corona, informasinya bagus. Tapi kebenarannya kan enggak. Iya, Bawang putih belum bisa. ada Belum ada penelitian bukti ilmiah gitu. ilmiah, ya. Kemudian yang keenamnya meminta untuk dibagikan dan diviralkan. Iya. Jadi kalau ada ajakan Viralkan. share, viralkan, bagikan, sebarkan sebanyak-banyaknya. Itu sering Ah, tuh, iya, iya. apalagi Nah, kalau itu di grup chat-chat gitu kan Ciri-ciri ya. hoax. Nah, yang Sering terakhir memanipulasi foto dan keterangan gambar. Iya, itu Jadi juga sering. fotonya apa, gambarnya. keterangannya jadi Jadi apa, apa? kayak Iya. gitu kira-kira. Itu yang agak paling susah sih ya kan. Heeh. Terus yang sekarang lagi banyak adalah bisa memodifikasi apa namanya mulut. Jadi seolah-olah yang berbicara orang itu gitu. Jadi kalau misalnya Ada yang berbicara aplikasi. tokoh publik ya, Betul. kalau kita nggak tahu bener nih tokoh publiknya suaranya gitu, bisa tertipu Iya. lah orang. Iya. Atau dia pasang foto gitu, suaranya teh narasinya apa, cuman fotonya Iya. orang itu juga. Itu yang sebenarnya itu agak lebih sulit ya. Iya, Itu- banyak cara it ternyata requires ya hard untuk, work, iya. untuk memanipulasi kayak gitu ya. Iya, jadi tsunami informasi itu luar biasa Luar memang. biasa. Mengerikan memang. Iya. Apalagi kan sekarang 2021 ini udah eranya digital banget ya. Betul. Banyak dari kalangan muda sampai dewasa pun mainnya sosial media. Nah, itu Iya, iya. sangat perlu banget Makanya harus ada Malidi nih. Iya, harus ada Malida juga Sebagai pendampingan, gitu. untuk mengedukasi para masyarakat supaya nggak mudah terkena hoax Iya, juga. betul. Nah, terus kalau misalkan dari aduan-aduan itu tadi nih, Kang, memang cara melaporinya tuh gimana? Sebelum melaporkan, sebetulnya harapan kita Jabar Cyberhawk, semua orang yang punya gadget, ya, yang punya handphone ini, smartphone, dia sudah bisa cek fakta mandiri. Karena Seharusnya Google itu ya. sebenarnya sudah menyediakan Iya. segala macam, apa sih yang nggak ada gitu lah kira-kira. Betul. Nah, ketika memang teman-teman dapat berita yang simpang siur, belum jelas kebenarannya, itu bisa cek juga di Google Search Engine. Misalkan masukin aja keywordnya apa, Ganjar ganteng misalnya, hasilnya hoax nggak gitu kira-kira. Wah, ternyata ada sumbernya dari itu, iya karena oh fakta berarti kira-kira. Nah kayak gitulah. Nah kalau misalkan Google Search Engine itu tidak menemukan, baru bisa melapor ke Jabar Cyberhawk gitu. Karena semua platform media sosial ataupun percakapan kita ada kok di Jabar Cyberhawk. Atau keaduan konten. Ya ini dari Kominfo ya, Kang? Oh iya, iya. Iya, aduan konten. Berarti memang udah banyak cara juga ya, Banyak, tinggal banyak. gimana dari pribadi kita sendiri Nah, untuk cuman ada di luar itu juga kita selain memberikan edukasi memberikan klarifikasi di media sosial dari aduan atau pantauan yang kita lakukan, kita juga memberikan edukasi literasi. Cuman ya sayangnya hampir semua pengguna gadget atau netizen di Indonesia kurang suka dengan konten-konten yang berfaedah, konten-konten yang positif. Mereka lebih suka konten yang Receh. anfaedah, receh, Iya. hiburan kayak gitu, sehingga yang konten positif kurang diminati. Tapi ya dengan kerja keras, semangat dan optimisme tentu tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Kita pasti bisa, Menularkan. khususnya dengan podcast kayak gini, Menularkan kerja sama positif Malidi dan vibe. lain-lain, pasti bisa lah. Kayak gitu. Oke. Nah, dari tadi udah ngomongin hoax, tapi belum tahu nih ternyata di Kota Bekasi dan juga di Jawa Barat ada komunitas khususnya untuk memberantas hoax. Ada dong. Khusus buat Bekasi. Iya, gitu. Boleh diperkenalkan Malidi Iya. itu seperti apa, Jabar Cyberhawk seperti apa? Oke, selamat pagi Bekasinians. Saya Nadia dari Malidi, Masyarakat Peduli Literasi Digital.
kita semua bisa bangga karena Bekasi ini satu-satunya so far yang kami tahu bahwa kota yang punya komunitas mandiri dan anti hoax. Nggak cuma itu juga, tapi kita bergerak di anti radikalisme juga. Close dulu dong. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita dapat support full dari pemerintah setempat dari 3 pilar. Karena terus terang kita ini semua komunitas semuanya benar-benar relawan pure, dalam arti kita semua di sini berdiri karena kita mau Bekasi lebih baik ke depannya, kepedulian bersama, betul. Dan di sini juga kita aktif secara di grassroots Salsa. Jadi kalau ada hoax-hoax yang menyentuh banget di bawah, yang kayaknya kalau dibawa ke atas apa sih gitu, tapi meresahkan misalnya. Langsung ke masyarakat. Dampaknya langsung. Saya yang tadi yang saya sempat bicarakan itu yang apa, daging gitu ya, daging, terus ada yang penculikan anak gitu, yang ternyata setelah ditelusuri, loh orangnya katanya, terus nggak berani lapor, terus ya pokoknya kayak gitulah. Itu yang sebenarnya hal-hal yang sering banget kita temui, meresahkan tapi nggak pernah sampai. Nah di situ memang Malidi perannya besar gitu. Jadi isu-isu lokal kita lah. Dan kita saat ini sudah ada bukan hanya di Kota Bekasi tapi juga di Kabupaten Bekasi, alhamdulillah. Ada perekrutan relawan yang dilakukan awal Februari lalu, Mas. Jadi dari kita untuk kita. Dapat support dari pemerintahan. Cuman ini berangkatnya dari bawah gitu ya. Dari bawah. Jadi insya Allah menyentuh benar-benar rootnya, akarnya gitu. Kan kalau misalnya kecenderungan masyarakat sekarang adalah begitu kita berdiri di sisi pemerintahan gitu ya, mereka akan mikir agen deh. Iya. Tapi karena ini dari kita nggak dibayar loh gitu ya. Maksudnya suka ini dari kita aja. Namanya relawan benar gitu. Iya, namanya relawan. Ya. I'm not saying that all of us are good gitu. Bukannya kita ngomong bahwa aduh kita nih promote diri kita sendiri, enggak, ini masyarakat Bekasi Untuk menyadarkan masyarakat betul, kembali. ini bisa aja Anda, dan nggak harus gitu, bisa Anda, bisa Kang Ganjar gitu, dengan semua kapasitas yang dimiliki, ayo kita bareng-bareng bikin jadi yang lebih baik. Bukan apa-apa, kita tuh benar-benar berhutang kehidupan yang lebih baik ke generasi penerus. Betul. Bagaimana hoax itu meresahkan sekali, bagaimana tindakan radikalisme, intoleransi itu meresahkan sekali, dan bagaimana hal itu ternyata sudah masuk loh ke anak-anak ini. Udah nggak ngerti lagi mereka. Dan kalau bukan kita siapa lagi dong? Gitu. Itu yang paling penting. Itulah kenapa namanya jadi Malidi, Masyarakat Peduli Literasi Digital. Karena sekarang semuanya digital ya. Iya, semua digital ya. Dan kalau kita semua nggak on, siapa yang ngajarin anak-anak kita? Iya. Siapa dong? Kita korban pasti tuh kalau Iya. kita nggak ini. Iya, betul Saya kan. jadi korban. Saya rasa itu juga terus terang we are very proud to be in Jawa Barat ya. Kenapa? Kita punya Pemda juga peduli banget ada Jabar Sabar Hoax loh ya. Iya. Tempat lain udah ada. Belum, kalau untuk kelas provinsi. Kelas provinsi? Kita. Tapi Jakarta baru bikin, namanya iya. Jala Hoax. Berarti Iya. memang ada ya cabang-cabangnya. Iya, mudah-mudahan juga menular ke provinsi-provinsi lain ya. Jadi Indonesia akan lebih baik ke depannya. Nah, kalau untuk Kang Ganjar nih bisa dijelasin Jabar Sabar Hoax tuh seperti apa? Agak berbeda memang. Kalau Malidi tadi berangkat dari grassroots, dari bawah, kita keresahan ini aspirasinya ditampung dan diterima oleh Pak Gubernur, baru direalisasikan melalui pemerintah provinsi. Keren. Jadi tanggal 7 Desember 2018 kita dibentuk dan diresmikan langsung oleh Pak Gubernur dengan keputusan Gubernur. Oke. Nah, tim kita 12 orang. Jadi 12 orang kalau lihat dari kuantitas, sedangkan pengguna internet di Jawa Barat aja berapa juta. Iya, betul. Dan Itu namanya, hanya Jawa Barat ya, Jawa Barat. baru Itu Jawa hanya Barat. Jawa Barat. Dan namanya internet nggak bisa dibatasi oleh wilayah. Iya. Karena semua terkoneksi Borderless satu ya. sama lain di tiap Betul. daerah. Betul. Nah, kita harus siap-siap melihat pekerjaan yang tidak ada waktu, jeda waktu. Iya. Kalau jam kerja kantor misalnya jam 8 sampai jam 14, jam 16. Tapi kalau kita Harus standby terus. adanya aduan jam 12 malam, jam Iya. 1 malam, mau nggak mau ya harus kita respon, apalagi kalau itu urgent. Iya. Apalagi betul. berdampak terhadap stabilitas Betul. masyarakat. Betul. Ya kita langsung harus profesional dalam hal itu. Karena memang hal-hal seperti itu tuh memang riskan ya, Nah, apalagi nah, tentang cuman hoax sendiri. Betul, kalau semangatnya kita juga sama spiritnya untuk melayani masyarakat. Iya. Bukan hanya eksistensi, ini program gubernur atau program pemerintah, tentu ada dananya dari pemerintah, iya. Tapi keberadaan kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Betul. Kira-kira begitu. Kalau tadi berdirinya Desember ya, Mas? Iya, Desember. Kita Maret, Mbak. Jadi kita Maret 11 Maret 2018. 2018. Iya. 2018 Desember 2018 Iya, juga. Oh. duluan. Berarti memang baru ya? Baru. Baru
Tapi memang kegiatan edukasi itu harus dimulai ya. Iya, Karena yang memang. paling penting kita setuju ya Mas, kalau Betul. kegiatan paling penting adalah edukasi ya. Edukasinya. Apalagi Edukasi dan edukasinya ke edukasi. anak muda. Ya, dan Karena harus faktor continue. pertama, benteng pertama untuk Betul. datangnya apapun ya di edukasi dulu. Iya, Setuju. betul. Setuju. Gitu. Jadi Benteng memang awal. seperti itulah. Dan ini PR sebenarnya bukan cuma buat kita tapi semua lini ya. Kalau kita mau lebih baik. Iya. Menumbuhkan kesadaran lah. Ya, Melalui edukasinya sendiri. Dampaknya itu sebenarnya nggak akan bisa dirasakan instan. betul. 1 tahun 2 tahun dampaknya. Iya, nggak karena memang langsung. butuh Itu proses juga itu ya. pasti 10-15 tahun. Iya, butuh proses Dampak yang apa yang lama. dilakukan oleh Malidi, oleh Jabar Sabarok baru kerasa sama Iya. generasi selanjutnya. Nah kira-kira begitulah. Nah kalau untuk tadi Akang Teteh udah menjawab juga kalau misalkan hoax itu perlu adanya edukasi. Iya. Nah ternyata sekarang Malini tuh membuat acara juga ya. Ya, insya Allah. Itu bisa dijelaskan Teh Nadia acaranya seperti apa, terus habis itu katanya juga ada lomba. Nah itu Yes. lombanya seperti apa? Jadi ada lomba film pendek. Lombanya ini udah kita buka tanggal 1 Januari sampai ditutupnya tanggal 10. Ini memang targetnya kita adalah SMA ya. Anak SMA, SMK se-Bekasi Raya. Jadi Anak muda Bekasi, ya? anak muda. Bekasi Kota sama Kabupaten. Nah, ditutup tanggal 10 Februari kemarin dan saat ini sedang dalam masa penilaian. Film pendek tentang apa sih? Film pendeknya itu temanya berhenti di kamu. Nah, apa tuh anti hoax dan radikalisme. Oh, Jadi seperti saya bilang scope kita ini memang agak lebih besar, Mbak. jangan di-share terus intinya. Jangan, Iya. betul. Kita Betul. mau menumbuhkan kesadaran pada anak-anak muda ini bagaimana sih caranya mereka bersikap seandainya menemukan hal-hal yang seperti itu di lapangan. Stop Nah, berarti di kamu. betul. Stop berhenti Dan di animonya cukup baik ya karena dari Bekasi Keren juga kebetulan bantu kita gitu. Jabar Sabar Hoax juga support kita dalam kegiatan ini. Kegiatan puncaknya sendiri akan diadakan minggu depan tanggal 22 Februari. Pagi kita akan ada talk show yang dilakukan secara online dan offline. Nah, mengingat kita sedang masa pandemi, tentu kita membatasi yang offline. Offline. Hanya ada dari kapasitas itu kita sekitar 15% kita gunakan gitu untuk yang datang. Itu pun undangannya kami pilih. Tapi offline kita sebarkan. Nanti akan ada melalui IG-nya, terus dari ada yang online-nya ya. online-nya gitu. Keterangan lebih lanjutnya juga akan bisa didapatkan nanti ya. Ada di Bekasi Keren juga udah publish bolak-balik. Oke. Berarti Bekasinians nih yang belum ini masih dibuka ya lombanya? Lombanya udah tutup Oh, Mbak, udah tanggal tutup. 10 kemarin. Oh, tanggal 10 kemarin. Iya. Berarti tinggal nunggu talk show-nya. Pengumuman. Bukan Masih opsinya ada. pengumumannya ya. Nah, kalau untuk talk show-nya sendiri nanti siapa aja nih narasumbernya, Kak? Oke, narasumber nanti akan ada dua sesi. Yang pertama adalah sharing session yang kebetulan akan di-lead oleh Kiai NH. Kita manggilnya Ayah NH. Dia praktisi pendidikan, dia founder dari PMI Pesantren Motivasi Indonesia. Beliau juga termasuk ulama ya, yang cukup disegani di Bekasi di nasional skalanya. Yang kedua adalah salah satu relawan kami, warga negara Indonesia yang lama tinggal di daerah Timur Tengah. Jadi dia akan berbagi pengalaman gimana sih sebenarnya, apa sih yang dihadapin, tantangan kita ke depannya itu seperti apa. Karena balik lagi kita bukan cuma anti hoax tapi juga ke anti radikalisme dan intoleransi. Oke. Dengan 4 narasumber. Kita ada 1 orang dari Jabar Sabar Hoax, dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Terus kita punya 1 orang dia anti hoax student. Jadi anak kelas 8 yang punya kesadaran tinggi banget dan dia udah bisa perform, udah bisa dia akan berbagi pengalaman. Apa sih proyeknya dia nih sebagai student anti hoax gitu. Nah, dan yang terakhir itu ada dari Putri Indonesia dari Sulawesi Barat. Oh, berarti banyak ya narasumbernya. Dan gak main-main. Betul. Jadi untuk mengikuti talk show ini pun sangat bermanfaat banget Bermanfaat, karena, insya Allah. Karena ya memang edukasinya tentang hoax dan juga sasarannya untuk anak muda melalui lomba tadi, lomba film pendek Berhenti di Kamu. Ya. Oke nih, yang terakhir dari Teh Nadia dan juga Kang Ganjar, tips untuk memberantas hoax gimana? Mangga Kang. Ya, dari kita yang pertama tentu harus meningkatkan literasi. Kita mau baca karena yang menjadi kekhawatiran itu adalah Indonesia sudah sangat banyak memiliki potensi anak muda. Jadi kita akan mengalami bonus demografi di 2040-an ya. Ya. Nah, kalau kemudian ini tidak dibina dari sekarang, malah menjadi korban hoax atau tidak mau meningkatkan literasi digital, kita sebaliknya bukan jadi bonus demografi, malah menjadi bencana demografi. Nah, artinya tidak bosan-bosannya di setiap waktu dan kesempatan saya pribadi dan juga teman-teman Jabar Sabar Hoax
khususnya anak-anak muda ya, sebagai generasi selanjutnya di negeri ini, kita terus meningkatkan budaya baca kita, Ya, literasi penting. literasi digitalnya, dan kemudian rajin-rajin cross check lah, rajin-rajin cross Iya, check mau nggak betul. mau, jangan rajin-rajin share, kira-kira gitu. Barangkali itu aja sih dari kita. Oke, kalau dari Teh Nadia gimana nih? Kalau saran dari saya adalah pertama kali menerima informasi, stop dulu. Stop. Saring sebelum sharing. Cari dulu sebenarnya informasi itu layak tidak dicari. Karena cuma ada 3. Ketika informasi layak itu, yang pertama, apakah bermanfaat? Yang kedua, apakah kira-kira ini menyakiti orang? Yang ketiga, apakah kira-kira berguna? Jika ada salah satu itu yang tidak dipenuhi, jangan dibagikan. Itu dari sisinya ya, dari satu sisi. Yang lain sisi, ketika kita tidak punya kemampuan untuk mencari apakah informasi itu benar atau tidak, tanya kira-kira orang yang berkompeten. Cross check kembali ya. Ya, tapi stop dulu, Stop jangan dulu. disebarin dulu. Oke, jadi begitu Bekasinians, tips untuk memberantas hoax tuh literasi dan juga jangan lupa cross check dengan teliti. Oke, terima kasih Teh Nadia dan juga Kang Ganjar untuk bincang Sama-sama. kali ini, sangat menginspirasi banget, apalagi hoax ini kan lagi benar-benar merabak, apalagi Musuh kita bersama. iya, musuh kita bersama, apalagi sekarang sudah masanya era digital. Oke, terima kasih Bekasinians, sampai jumpa di Nyokes selanjutnya. Mari.